Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Umu Sofia, nomor induk mahasiswa 20218888, kelas PGSD 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan anak peserta didik. Perkembangan anak peserta didik itu melalui 3 proses, yaitu proses biologis, proses kognitif, proses sosial. Proses biologis, masa perkembangan cepat. Itu ada pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Contohnya adalah pertumbuhan ditandai dengan bertambah ukuran berat badan dan tinggi badan. Perkembangan yaitu perubahan, susunan, dan fungsi organ-organ tubuh dengan tumbuh dan berkembang, maka akan mempertahankan kelangsungan hidup dan melestarikan keturunan. Proses kognitif yaitu pengaruhnya butuh waktu, sedangkan pada proses sosial, proses yang kompleks. Dari ketiga proses biologis, yaitu dipengaruhi oleh fase, yaitu yang pertama fase prenatal atau kandungan. Periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi. Yang kedua, fase bayi atau 0-2 tahun, di mana kita sebagai orang tua berperan penting untuk mencermati dan memberikan stimulasi maksimal untuk tumbuh kembangnya. Selanjutnya, fase anak awal atau 0-6 tahun, yaitu fase di mana anak melakukan eksplorasi dengan menyentuh langsung, melihat, merasakan, mencium baunya, dan mendengarkan kata-kata yang dibacakan dengan suara agak keras. Yang keempat, fase anak akhir atau 6-11 tahun. Masa yang dikenal sebagai anak-anak usia sekolah. Anak-anak sudah semakin meningkat kemampuannya atau motorik, pertumbuhan fisik yang juga bertambah, yang diperlukan bermain games dan olahraga. Dan yang terakhir, fase remaja atau 10-22 tahun. Suatu hal yang pasti dilalui setiap orang, anak yang akan memasuki dunia remaja berarti akan memasuki masa peralihan dari kanak-kanak menuju masa dewasa. Selanjutnya ada fase perkembangan kognitif, yaitu yang terdiri juga dari proses biologis, sosial, dan kognitif. Dari ketiga proses tersebut dipengaruhi oleh yang pertama sensori motor atau 0-2 tahun, yaitu kemampuan bayi masih sangat terbatas pada gerak refleks dan panca indera. Gerakan-gerakan yang refleks pun nantinya akan berkembang menjadi kebiasaan. Selanjutnya ada praoperasional atau 2-7 tahun, di mana anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Yang ketiga, operasional konkret atau 7-11 tahun, di mana si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Dan yang terakhir, operasional formal atau 11-15 tahun, di mana anak sudah memiliki kemampuan menggunakan logikanya untuk menyelesaikan permasalahannya, menarik kesimpulan dari informasi yang didapatkannya, dan merencanakan masa depannya. Selanjutnya ada fase perkembangan afektif, yaitu yang pertama ada trust versus mistrust. Trust atau yang disebut juga dengan kepercayaan, yaitu di mana bayi ketika terjaga membutuhkan orang tua untuk percaya. Yang kedua, autonomi atau mandiri. 1-3 tahun, anak mulai bangga dengan kemampuannya sendiri. Dan yang ketiga ada initiative atau inisiatif, di mana umur 3-5 tahun anak mulai inisiatif berkarya. Yang keempat, industri,
di mana umur 6 sampai 11 tahun anak mulai belajar bertanggung jawab sendiri. Identitas, di mana umur 12 sampai 18 tahun mempunyai perspektif sendiri. Yang kelima, intimasi atau keintiman, di mana umur 19 sampai 25 tahun mampu membaur dengan baik. Dan yang selanjutnya ada generativity, yaitu atau yang disebut juga dengan generativitas, di mana umur 25 sampai 45 tahun memikirkan generasi selanjutnya. Dan yang terakhir ada integrity atau integritas, di mana umur 45 tahun sampai seterusnya kita mampu memikirkan mapan atau penyesalan masa lampau. Kognitif afektif. Apa bedanya pintar dengan cerdas? Kalau pintar itu mengetahui, pandai, dan memiliki ilmu. Sedangkan cerdas, orang yang cerdik dan cermat dalam melihat sesuatu. Kecerdasan anak itu terdiri dari, yang pertama ada spasial, yaitu kecerdasan dan kemampuan berpikir seseorang dalam bentuk gambar. Memiliki kemampuan pengamatan yang tinggi, kecerdasan yang mampu melahirkan mahakarya atau memecahkan masalah rumit yang berhubungan dengan gambar atau geometri. Selanjutnya ada logis atau matematis, yaitu kecerdasan seseorang yang berhubungan dengan kemampuan mengatur pola pikir induktif atau deduktif, bekerja dengan angka dan pola yang abstrak, serta kemampuan berpikir logis. Linguistik yaitu kecerdasan seseorang yang berhubungan dengan kemampuan memahami, memanfaatkan, dan menggunakan bahasa dengan baik. Mereka yang cerdas dalam hal linguistik umumnya lancar dan pandai berbicara dengan tutur kata. Musikal yaitu kecerdasan musik, yaitu kecerdasan gabungan untuk mengenali pola nada tinggi rendahnya, nada, melodi, dan irama. Intrapersonal yaitu kecerdasan seseorang dalam mengenali dan memahami diri sendiri lebih dari orang lain. Selanjutnya ada interpersonal, kecerdasan seseorang yang berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Yang terakhir ada kinestik. Kecerdasan kinestik adalah kecerdasan dalam hal olah tubuh atau mengolah raga. Kecerdasan seseorang dalam mengolah tubuh dan mengekspresikan gagasan dan emosi melalui gerakan. Nah, itu dia yang dapat saya sampaikan, materi tentang kognitif dan afektif. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.